Ya baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara DPR RI, di mana Komisi 4 baru saja melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan Menteri Pertanian, Kepala Bappenas, Menteri KKP, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk, dan Dirut PT RNI atau IDFood. Di sini saya bersama dengan Ibu Endang Setiawati, selaku anggota Komisi 4 dari fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat 3. Halo Ibu, selamat siang, apa Selamat kabar? siang, baik. Ya, Terima kasih nih atas baik. perhatiannya. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan hasil kesimpulan dari rapat intern dari Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, kemudian Dirut Bulog, Pupuk, dan ID Food. Saya sangat terkesan karena jalan keluar dari masing-masing kementerian itu bagus sekali, bahwa kedaulatan pangan kita ini harus dipertahankan dengan berbagai skenario. Nah, yang saya tekankan di sektor pertanian, karena kebetulan saya pensiunan dari Kementerian Pertanian, sangat appreciate terhadap kiprahnya Pak Menteri, di mana IP 300 bisa dikembangkan. Namun saya berharap juga dengan varietas yang terbaru menghadapi perbaikan iklim. Kenapa demikian? Karena sebetulnya biasanya Badan Litbang Pertanian kita yang sekarang jadi BRMP itu banyak sekali peneliti-penelitinya yang menemukan varietas-varietas baru yang bisa diadaptasikan kepada perubahan iklim. Nah, disinilah letak dari eh, alih teknologi kita yang sangat penting untuk bisa mempertahankan kedaulatan pangan. Demikian juga di sektor perikanan, terutama perikanan darat. Karena banyak sekali sebetulnya ikan-ikan kita ini yang bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan ataupun petambak petambak ikan yang ada di darat, dan hasilnya bisa meningkatkan, selain meningkatkan kesejahteraan petambaknya, juga meningkatkan generasi penerus kita, diantaranya gizi makanan kita. Nah, kemudian berikutnya saya apresiasi juga dengan kehadiran Bulog yang bisa mendukung dan menjemput semua hasil-hasil panen dari petani kita. Cuma saya usul bahwa untuk distribusinya itu kita perlu jalan-jalan irigasi yang atau jalan usaha tani yang bisa sesuai dengan mesin dan keadaan setempat. Kenapa demikian? Karena kebanyakan jalan-jalan yang rusak dan kecil belum diperbaiki. Nah, ini harus ada koordinasi dengan PU, saya kira. Kemudian berikutnya untuk ID Food dan juga pupuk, kami salut sekali bahwa sudah ada penurunan harga pupuk 20% dan bisa dijangkau petani dengan mudah karena adanya distributor-distributor yang mengakar di daerah pertanian, khususnya dengan adanya koperasi merah putih yang tiap desa ada, yang bisa menjadikan gudang-gudang pupuk untuk terjangkau oleh petani-petani kita. Ini suatu gebrakan dari presiden kita yang insya Allah bisa dilanjutkan. Untuk itu kalau menurut saya harus ada program-program yang dipertahankan yang baik ini melalui grand strategi, supaya setiap kebijakan yang bagus bisa diteruskan dan kebijakan yang jelek bisa kita perbaiki bersama. Demikian. Ya, baik Ibu, tadi ada yang menarik mengenai grand strategy ya Ibu ya. Apakah grand strategy ini sudah pakem Ibu atau masih melalui proses diskusi terlebih dahulu Ibu dengan Komisi 4 sendiri? Iya. Jadi grand strategi ini sebetulnya di Komisi 4 sudah dicetuskan, cuma harus ada peraturan dari pemerintah melalui MPR. Karena dulu kita punya GBHN yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, dan kita sedang merintis adanya PPHN. Jadi PPHN ini mudah-mudahan bisa menjadi proteksi dan bisa mendirikan GBHN yang bisa mendirikan grand strategi yang kita harapkan setiap ganti pimpinan tidak ganti policy.
Jadi yang baik-baik itu harus diteruskan melalui grand strategi gitu. Berarti dari rapat ini tadi memang dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini mengalami kemajuan pesat ya Ibu Luar ya. biasa. Luar biasa. Iya. Tapi dengan keadaan El Nino sekarang Ibu dan juga konflik di Timur Tengah, apakah ketahanan pangan kita ini masih tergolong stabil atau bagaimana Ibu? Menurut laporan dari Direktur Pupuk, Dirut Pupuk tidak mempengaruhi. Nah, karena cadangan pupuk di Indonesia sudah dipersiapkan. Nah, kemudian yang kedua, kita pun sekarang ini kan sedang merintis adanya pupuk-pupuk alternatif yang bisa dikembangkan di Indonesia sendiri. Nah, juga menurut saya ini sangat bagus karena banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan dari hasil-hasil teknologi kita. Baik Ibu, berarti dapat kita simpulkan bahwa dari rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat ini, dari Kementerian sendiri dan Komisi 4 sendiri juga telah menyusun suatu rancangan strategi untuk memastikan ketahanan pangan kita meskipun sedang ada force major seperti perang dan juga El Nino itu ya Ibu ya. Oke. Malah kita harapkan tadi ada skenario-skenario khusus yang perlu dikembangkan. Jadi ada skenario satu misalnya apa kekurangan dari kita, kemudian skenario keduanya bisa mensubstitusi kekurangan-kekurangan itu dengan potensi yang ada di Indonesia. Jadi misalnya energi, kita bisa tadi ada energi alternatif yang kemudian bisa dari kelapa sawit, bisa juga dari energi matahari. Nah, ini perlu dikembangkan. Untuk itu kalau menurut saya semua kementerian yang jadi mitra kerja harus mengakomodir hasil-hasil penelitian yang telah kita kembangkan. Karena inovasi teknologi itu sangat penting. Berikut laporan dari kami pemirsa, kembali ke studio. Terima kasih.